Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Trading. Nah, buat teman-teman yang baru terjun dalam dunia cryptocurrency, mungkin bingung ya cara membeli token kripto yang aman. Nah, ini juga tentunya membawa dampak yang cukup negatif bagi nama cryptocurrency-nya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara memilih token kripto yang aman. Di mana dalam dunia investasi, dunia cryptocurrency ini memang semakin populer setiap tahunnya dan juga tentunya resikonya semakin tinggi. Oleh karena itu, kita harus sangat perhatikan dan sangat penting untuk mencari tahu informasi mengenai token kriptonya. Nah, kali ini kita akan membahas langkah-langkah yang perlu memang diambil untuk memilih token kripto yang aman, serta ciri-ciri dari token scam dan juga rug pull. Yang pertama, ini adalah melakukan penelitian mendalam, ya, atau DYOR, Do Your Own Research. Ya, lakukanlah penelitian mengenai token kripto yang teman-teman udah pilih, ya, itu disortir, difilter, ya. Jadi teman-teman bisa baca white paper-nya mereka untuk memahami visi, misi, dan juga teknologi yang mereka gunakan. Nah, pastikan juga white paper mereka itu jelas dan lengkap. Yang kedua, ini dari tim pengembangan yang cukup transparan. Ya, teman-teman harus periksa setiap informasi mengenai tim pengembangnya. Tim yang kredibel ini biasanya terdiri dari individu dan juga terbukti dari rekam jejaknya dalam industri teknologi atau keuangan. Nah, carilah informasi biografi mereka masing-masing di situs web proyek ataupun platform profesional seperti LinkedIn. Ya, yang ketiga, teman-teman bisa bergabung di komunitas kripto ya untuk mendapatkan informasi dan juga pendapat mengenai token kripto dari investor yang lain. Jadi teman-teman bisa sharing di sana dan bisa dapetin informasi yang lebih baik di sana. Forum komunitas seperti Reddit, Bitcoin Talk dan juga grup Telegram itu seringkali membahas atau memberikan wawasan yang cukup berguna tentang reputasi dari suatu token. Nah, teman-teman bisa tanya di sana, teman-teman bisa sharing di sana kayak gitu. Yang keempat ini adalah dari audit keamanan. Periksalah setiap token kripto yang teman-teman bakal pilih ya. Apakah itu udah diaudit oleh pihak ketiga yang independen atau enggak. Nah, audit keamanan ini biasanya itu dilakukan oleh perusahaan ternama yang dapat mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam kode smart contract-nya. Yang kelima, ini dari likuiditas dan juga volume perdagangan. Token yang aman itu biasanya punya likuiditas volume perdagangan yang stabil dan juga cukup. Ini menunjukkan bahwa ada minat yang berkelanjutan dari para investor. Jadi kalau teman-teman lihat chartnya atau lihat volume perdagangannya, itu bagus, berarti token kripto itu biasanya aman. Karena memang banyak investor juga yang mau masuk ke sana. Kayak gitu. Tapi kalau dilihat volume perdagangannya semakin turun, semakin jelek, ya teman-teman nggak usah pilih. Karena biasanya orang-orang itu udah pergi dari token itu. Ya. Yang keenam, ini dari penerapan di dunia nyatanya. Nah, evaluasilah setiap token tersebut apakah punya kegunaan nyata atau kemitraan strategis ya, mulai dari teknologi ataupun dengan perusahaan lain. Biasanya token yang bagus itu atau yang aman ini punya aplikasi di dunia nyata lebih mungkin untuk bisa bertahan jangka panjang. Ya, seperti Bitcoin. Bitcoin ini memang sudah digunakan oleh banyak negara dan juga banyak perusahaan. Ya, teman-teman retail biasanya lihat juga bagaimana token-token lain ini apakah memang berfungsi atau berguna di dunia nyata. Ya, karena ada beberapa token juga yang memang hanya untuk ikutan tren, ya teman-teman bisa hindari saja seperti itu. Seperti meme coin, itu memang dia sepertinya kurang ada value-nya untuk teman-teman bisa pilih. Ya meskipun kalau dia naik, itu naiknya bisa ribuan persen. Tapi lebih baik dihindari teman-teman, karena resikonya cukup tinggi. Ya. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah yang harus kita pilih dalam memilih token kripto, kali ini kita juga akan bahas langsung ke ciri-ciri token yang scam dan juga rug pull. Yang pertama, ini timnya anonim. Ya, token yang scam ini biasanya dikembangkan oleh tim anonim dan tidak diketahui dan tidak mengungkapkan identitas mereka. Kurangnya transparansi ini membuat kita semakin sulit untuk menilai kredibilitas mereka. Yang kedua, ini adalah tentang janji yang terlalu manis atau terlalu bagus ya untuk bisa menjadi kenyataan. Nah, itu harus diwaspadai teman-teman karena biasanya proyek-proyek yang menjanjikan atau menjanjikan keuntungan pengembalian investasi yang sangat tinggi itu biasanya scam teman-teman, apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, janji-janji seperti ini itu seringkali merupakan tanda-tanda dari skema penipuan. Ya, biasanya entah itu dari grup-grup Telegram ataupun dari sinyal-sinyal orang-orang kayak gitu. Nah, yang ketiga ini dari white paper-nya. Biasanya white paper yang nggak jelas ya dari suatu token itu
atau kurang detail bisa menjadi salah satu tanda bahwa proyek tersebut itu tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, proyek yang sah itu biasanya memiliki white paper yang lengkap dan juga transparan. Jadi teman-teman bisa pilih dan juga bisa ketahui. Nah, yang keempat ini langsung dari distribusi tokennya yang tidak adil. Nah, biasanya distribusi token ini lebih condong ke pemilik atau tim pengembangnya dari suatu entitas. Biasanya ini menjadi salah satu tanda juga bahwa proyek tersebut dirancang untuk memanipulasi harga token dan juga melakukan rug pull. Yang kelima, ini kurangnya audit keamanan. Ya, jika suatu proyek token kripto tidak melakukan audit pengamanan oleh pihak ketiga, ini bisa menjadi tanda juga bahwa mereka tidak peduli tentang keamanan dana investor. Nah, teman-teman harus bisa pilih ya token kripto yang memang punya data audit keamanan itu yang cukup bagus dan juga lengkap. Jadi, teman-teman bisa lebih aman dan juga bisa lebih tenang untuk bisa invest di suatu token kayak gitu. Yang keenam, ini dari aktivitas media sosial yang tidak wajar. Nah, teman-teman harus bisa waspadai setiap proyek atau apapun ya yang memiliki aktivitas yang memang nggak wajar, seperti mengikut palsu, ya followersnya palsu, aktivitas yang tiba-tiba melonjak tanpa alasan yang jelas, dan juga ini bisa menjadi upaya untuk menipu investor dengan menampilkan popularitas mereka yang palsu. Nah, dengan memilih token kripto yang aman, itu memerlukan penelitian dan juga kehati-hatian yang mendalam. Jadi, teman-teman nggak bisa lihat berdasarkan tingkatnya aja dari 1 sampai 200 atau 200 sampai 1000. Nggak bisa, teman-teman. Teman-teman harus perhatikan ya. Nah, dengan memahami ciri-ciri token yang scam dan juga rug pull, investor ini bisa menghindari kerugian finansial tentunya, dan juga bisa berinvestasi dengan lebih bijaksana. Ingat selalu, teman-teman, untuk melakukan penelitian Anda sendiri dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan investasi. Ya, dengan mengikuti panduan yang udah aku sebutin dari awal, teman-teman ini bisa meningkatkan peluang untuk memilih token kripto yang aman dan juga meminimalkan resiko yang terkait dengan investasi dalam dunia cryptocurrency. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas atau teman-teman masih bingung mengenai token kripto yang scam ataupun rug pull, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal bahas di sana. Oke, teman-teman, thank you.